And the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himam Bulkia Zamzam. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi perjalanan kehidupan Syekh Az-Zarnuji, juga pemikiran filsafat Islam dari Syekh Az-Zarnuji. Ya, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Syekh Az-Zarnuji. Nama lengkap Syekh Az-Zarnuji ini ialah Imam Al-Faqih Al-Alim Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji. Beliau tidak terlalu dikenal banyak orang, tetapi beliau dikenal melalui tulisan karya-karyanya. Beliau lahir sekitar tahun 570 Hijriah dan diperkirakan beliau hidup pada akhir abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Syekh Az-Zarnuji ini adalah seorang muslim yang hidup di Persia dan bertempat tinggal di Afghanistan. Jadi banyak orang yang menyimpulkan tentang tempat tinggal Syekh Az-Zarnuji ini, yaitu diambil dari nama Syekh Az-Zarnuji sendiri, yaitu Burhan al-Din atau Az-Zarnuji, yaitu daerah Zara. Zara ini adalah sebuah kota di provinsi Kerman, Iran. Iran sendiri adalah sebuah negara timur tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Sedangkan Persia sendiri adalah salah satu suku yang tergolong dalam bangsa Iran. Dan beliau ini, Syekh Az-Zarnuji, diperkirakan wafat pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi. Jadi diperkirakan Syekh Az-Zarnuji ini meninggal dunia pada akhir abad ke-6 Hijriah, yang ini saya dapatkan dari buku karya Syekh Az-Zarnuji sendiri. Ya, jadi yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dari Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji ini menuntut ilmu di Bukhara dan Sarkhan, di mana itu adalah daerah yang dikenal menjadi pusat kegiatan keilmuan, terkenal dengan pengajaran-pengajaran juga lain-lainnya. Masjid-masjid di sana pun dijadikan sebagai tempat untuk belajar atau tempat untuk menuntut ilmu. Jadi dijadikan sebagai tempat berlangsungnya lembaga pendidikan. Syekh Az-Zarnuji ini beliau juga belajar melalui ulama-ulama pada masa itu, diantaranya seperti Ali bin Abu Bakr bin Abdul Jalil Al-Afghani, Al-Marghinani, Al-Rustami, Ruknu Islam Muhammad bin Abi Bakar, Hamdan bin Ibrahim, Ruknuddin Al-Farghani, dan Al-Imam Burhanuddin Al-Shirazi. Adapun guru-guru yang pernah berhubungan langsung dengan Syekh Az-Zarnuji, dalam artian belajar dengan bertatap muka, bertemu secara langsung atau face to face. Di antaranya itu ada Imam Burhan al-Din Ali bin Abi Bakr Al-Afghinani, Al-Marghinani, murid Abu Hanifah. Lalu ada Imam Al-Faq Al-Islam bin Mansur Al-Afghinani Khadikan, ahli fikih, sastra, dan ilmu kalam. Lalu ada Imam Zahir Al-Din Al-Hasan bin Ali Al-Marghinani. Lalu ada Imam Fah Al-Din Al-Khosani. Itu beberapa yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya mungkin masih banyak, dan yang saya ketahui, yang saya dapatkan hanya itu. Jadi tentu dapat disimpulkan bahwa pemikiran dan pengajaran Syekh Az-Zarnuji ini sangat banyak dipengaruhi oleh fikih yang berkembang pada masa itu. Syekh Az-Zarnuji juga menguasai bidang sastra, ilmu kalam, dan lain-lain. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang sosial politik di zaman Syekh Az-Zarnuji. Pada masa hidup Syekh Az-Zarnuji diperkirakan merupakan zaman yang mengalami kemunduran dan kemerosotan Daulah Abbasiyah sekitar tahun 292 sampai 656 Hijriah. Pada masa ini dimulai dengan mengalami kontak senjata dengan orang-orang Kristen dalam perang salib.
Menurut Philip Kahiti, jika dunia Islam waktu itu sedang mengalami disintegrasi politik, Baghdad sebagai pusat pemerintahan saat itu tidak dapat mengendalikan kekuasaannya di tiap-tiap daerah. Itu karena sikap penguasa yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat, yang melepaskan jabatannya. Lalu ada yang kemudian menguasai pemerintahan pusat atau Baghdad, di antaranya seperti dinasti Buwahiyah dan dinasti Saljuk atau Saljuk Besar. Lalu saya akan menjelaskan tentang karya-karya Syekh Az-Zarnuji. Ada peneliti ataupun orang lain yang tidak terlalu tahu benar berapa jumlah kitab yang dibuat oleh Syekh Az-Zarnuji, hanya mengetahui salah satu kitabnya, yaitu mungkin banyak yang sudah mengenal, yaitu kitab Ta'lim Muta'alim. Hanya satu-satunya karya yang diketahui sampai saat ini yang dapat ditemukan di perpustakaan juga toko buku. Nah, jadi buku ini itu sudah berbentuk terjemahan atau buku seperti buku bacaan. Jadi karena sebelumnya itu kan kitab ya, di sana berbentuk tulisan Arab. Jadi ada yang berpendapat bahwa Syekh Az-Zarnuji ini tidak hanya membuat satu atau dua kitab saja, beliau juga membuat kitab-kitab lain, tetapi mungkin sayangnya catatannya hilang saat terjadi tragedi-tragedi peperangan pada masa itu. Dan yang ada sampai saat ini dan dikenal banyak orang yaitu hanya kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab ini diterbitkan pada tahun 996 Hijriah, dan kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh Abdul Al-Majid bin Nush bin Israel dengan judul judul Israt Al-Ta'lim Al-Muta'alim. Jadi karya Syekh Az-Zarnuji ini dipelajari hampir setiap lembaga Islam, terutama seperti lembaga pendidikan pesantren tradisional atau pesantren modern. Jadi pasti mungkin dari kalian ada yang lulusan pondok pesantren atau alumni pondok pesantren. Mungkin kalian juga tidak asing mengenal kitab Ta'lim Muta'alim ini, karena di dalam buku itu berisi tentang adab-adab menjadi seorang pelajar, juga menjadi seorang pengajar yang baik. Jadi buku ini itu mengajarkan tentang betapa pentingnya seorang yang menuntut ilmu, tetapi adab dululah yang diutamakan. Jadi maksudnya karena banyak ilmu tidak ada gunanya jika tidak diimbangi dengan adab juga akhlak. Dalam kitab Syekh Az-Zarnuji yang sudah diterjemahkan hingga berbentuk bacaan ini tuh sangat memudahkan para pelajar juga pengajar dalam mempelajari kitab tersebut. Pertama, di bagian cover buku kitab Ta'lim Muta'alim ini, itu judulnya itu adalah pentingnya adab sebelum ilmu. Syekh Az-Zarnuji ini mengambil tema tersebut termotivasi dari ajaran ulama-ulama Islam yang diikutinya. Tujuannya itu ya ditujukan kepada para penuntut ilmu agar pada masa ke masa penuntut ilmu atau pelajar tidak hanya sekedar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, bahkan hingga berlomba-lomba untuk menjadi seorang manusia nomor satu dengan kepintarannya, tetapi bahkan membelakangi akhlak, ya jadi menomorduakan akhlak. Tetapi seharusnya ilmu akhlaklah yang menjadi tujuan utama manusia itu sendiri, belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu. Jika tidak ada akhlak, tentu saja ilmu tidak akan berguna, bahkan akan diragukan oleh orang lain. Jadi di bagian cover paling belakang ada sebuah kalimat dari Syekh Az-Zarnuji sendiri, yaitu ketahuilah sesungguhnya seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula bermanfaat ilmunya kecuali dengan menggunakan ilmu dan ahli ilmu, mengagungkan gurunya, juga menghormatinya. Jadi kalimat itulah yang membuat mungkin
pikiran manusia terbuka dan berpikir jika buku ini di dalamnya berisi tentang kiat-kiat dalam meraih kesuksesan juga keberkahan dalam menuntut ilmu. Buku ini dibagi beberapa subbab atau pasal, ada 13 pasal. Di antaranya yang pertama ada pasal definisi ilmu fikih dan keutuhannya. Lalu yang kedua pasal niat atau ketika belajar. Yang ketiga ada pasal memilih ilmu, guru, dan kesabaran dalam belajar. Lalu yang keempat ada pasal takzim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Yang kelima ada pasal giat, rajin, dan semangat. Lalu yang keenam ada pasal memulai belajar, ukuran dan urutannya. Yang ketujuh ada pasal bertawakal. Yang kedelapan ada pasal masa belajar. Yang kesembilan ada pasal kasih sayang dan nasihat. Yang kesepuluh pasal memetik pelajaran dan adab mengambil faedah ilmu. Lalu yang ke-11 ada pasal sikap wara pada masa belajar. Yang ke-12 ada pasal hal-hal yang memudahkan hafalan dan yang menyebabkan lupa. Yang ke-13 yang terakhir ada pasal hal-hal yang mendatangkan dan menjauhkan rezeki, memperpanjang dan mengurangi usia. Lalu saya akan menjelaskan pada bagian pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Syekh Az-Zarnuji. Filsafat pendidikan Islam sendiri tidak hanya membahas masalah kehidupan umat Islam, tetapi juga membahas masalah yang berkaitan dengan pendidikan untuk umat Islam. Misalnya masalah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah perubahan sosial, masalah kependudukan, masalah demoralisasi, dan lain-lain. Semua masalah yang non-religius yang menyangkut masalah itu tadi dipikirkan, dipertimbangkan untuk mendapat hakikat atau jalan keluar dari segi pandangan Islam. Karena ya itulah tujuan filsafat pendidikan Islam sendiri. Filsafat pendidikan Islam itu luas dan banyak dalam mengartikannya. Jika diambil intinya yang mencakup seluruh pemikiran-pemikiran tentang filsafat pendidikan Islam itu sendiri ialah filsafat yang memikirkan tentang pendidikan. Mengapa dikatakan begitu? Itu karena dengan mempelajari hingga sampai memahami filsafat, setiap orang yang mempelajarinya akan dapat konsisten dalam mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan. Filsafat ini membahas semua persoalan segala sesuatu secara menyeluruh, sistematis, universal yang berakhir dengan hasil dan arah dari perkembangan ilmu-ilmu itu sendiri. Nah, tujuan pendidikan menurut Syekh Az-Zarnuji ini adalah untuk mengharap ridho Allah dan tetap pada jalan yang benar untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat dan barokah di dunia. Jadi lebih ditekankan kepada akhlak yang memunculkan niat baik, sikap menghormati antar guru dan murid, lalu sikap saling hormat menghormati di dalam proses belajar juga proses mengajar. Akhlak tentu dapat dihilangkan dengan ilmu, dan ilmu sejajar dengan iman. Maka dari itu, jika seseorang yang berilmu tetapi tidak memiliki iman, maka tidak ada gunanya dan barokahnya ilmu itu dalam kehidupan. Karena mungkin banyak dijumpai di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita banyak seseorang yang dia itu lulusan sekolah tinggi tetapi dia itu hingga sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan. Jadi mungkin memiliki pekerjaan tetapi pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dia miliki, dia pelajari dulu waktu dia menuntut ilmu. Itu mungkin karena orang itu belum memiliki akhlak. Jadi maksudnya dalam artian itu mungkin orang itu lebih mengutamakan ilmu daripada akhlak. Jadi tujuan pendidikan menurut Syekh Az-Zarnuji yaitu membentuk manusia yang mempunyai akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk manusia yang berilmu yang bertujuan untuk mencari ridho Allah.
Intinya adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak, membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang bermanfaat bagi diri sendiri, agama, juga lingkungannya. Jadi agar kita senantiasa mengambil manfaat juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, iman yang benar memimpin manusia ke arah akhlak mulia. Akhlak mulia memimpin manusia ke arah usaha, sedangkan ilmu yang benar memimpin manusia ke arah amal solih. Jadi penting jika kita belajar agama supaya nanti tidak menjadi orang yang tersesat, bahkan orang yang merasa tidak berguna sekalipun dalam hidupnya. Jadi itu tadi penjelasan tentang biografi juga perjalanan hidup Syekh Az-Zarnuji dan juga pemikiran pendidikan filsafat Islam dari Syekh Az-Zarnuji. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika mungkin banyak salah atau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.